Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang kelima ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang bunyinya adalah demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini atau judul khotbah pada hari ini adalah perkatakan apa yang engkau percaya. Kita akan sama-sama belajar dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan bagaimana dia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dia disembuhkan dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 25 dan 26, dijelaskan di sana ada seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan tentunya wanita ini sangat menderita, Saudara. Bayangkan tiap hari selama 12 tahun, dia mengalami pendarahan, darah meleleh dari tubuhnya. Saya percaya perempuan ini sangat-sangatlah menderita. Alkitab mencatat, wanita ini sudah datang ke berbagai tabib. Tabib itu adalah dokter di zaman itu, disebut tabib, Saudara. Mungkin dokter atau tabib yang terbaik yang dia kenal pada waktu itu sudah dia kunjungi, Saudara. Tabib atau dokter yang terbaik yang dia tahu sudah dia datangi, Saudara. Tetapi semua itu tidak ada hasilnya. Dikatakan dalam Alkitab, penyakitnya bukannya semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Penyakitnya bukan semakin baik, tetapi semakin parah, Saudara. Artinya, secara manusia, mungkin dia tidak akan bisa lagi disembuhkan dari penyakitnya. Dan karena semua dokter udah angkat tangan, Saudara. Ya tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat wanita ini pasti akan mengalami kematian, Saudara. Dan juga dijelaskan dalam ayat 25 dan 26 ini, bahwa perempuan ini sudah menghabiskan apa yang ada padanya, apa yang menjadi miliknya, untuk keperluan mengobati penyakitnya. Tetapi semua itu tidak ada hasilnya, Saudara. Nah, kalau kita membaca dalam ayat 27, dijelaskan, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Coba kita lihat ayatnya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, kita lihat di sini, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang didengar oleh wanita ini? Wanita ini mendengar bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan orang-orang yang datang kepadanya dengan berbagai macam penyakit, bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ketika mereka datang dan bertemu dengan Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya, dicatat dalam Alkitab. Nah, ketika mendengar berita-berita ini, tentunya inilah sebuah berita yang baik buat wanita ini, Saudara. Dan pada waktu dia mendengar berita ini, maka timbullah pengharapannya. Timbul iman di dalam dirinya. Dia percaya Yesus sanggup untuk menolong, Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa iman itu bisa timbul pada waktu kita mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan. Kristus itu adalah Tuhan, Saudara. Jadi pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan,
maka itu akan bisa membuat iman kita menjadi timbul, saudara, atau bangkit iman kita. Demikian pula yang terjadi dengan wanita ini. Ketika dia mendengar tentang berita-berita tentang Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, maka timbul iman, timbul pengharapan di dalam dirinya. Tadinya wanita ini sudah tidak mempunyai pengharapan, saudara. Karena tidak ada seorang pun dokter yang sanggup menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, timbul pengharapan dalam dirinya. Karena dia tahu, kalau saja dia bisa bertemu dengan Yesus, pasti dia bisa mengalami kesembuhan. Yang menarik, saudara, kalau Anda membaca cerita tentang perempuan ini namanya tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi imannya dicatat. Kenapa imannya dicatat? Supaya generasi selanjutnya, termasuk saudara dan saya, bisa belajar dari iman perempuan ini, saudara. Dari cerita tentang wanita pendarahan ini, kita akan sama-sama belajar. Ada beberapa hal yang saya akan share, yang saya akan bagikan pada saat ini. Kenapa dia bisa mengalami mujizat kesembuhan di dalam hidupnya? Yang pertama, perempuan ini memperkatakan imannya. Perempuan ini memperkatakan apa yang dia percaya, ya. Say it what you believe. Ya, katakan apa yang engkau percaya, saudara. Kita bisa lihat itu di dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kita lihat di sini, wanita ini terus berkata-kata tentang apa yang dia percaya, tentang apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Yesus sanggup untuk membuat mujizat di dalam hidupnya. Oleh karena itu dia memperkatakan apa yang dia percaya kalau dia bertemu dengan Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, perkataan sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita perkatakan akan menentukan kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21, firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jelas Alkitab mencatat perkataan menentukan hidup kita. Perkataan bisa menghancurkan dan membunuh hidup kita, tetapi perkataan juga bisa membawa kita kepada kehidupan, saudara. Oleh karena itu, biasakan untuk memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita, di seluruh area kehidupan kita. Biasakan untuk memperkatakan firman pada waktu ada situasi, keadaan, tantangan terjadi di dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Dia memperkatakan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Jadi dia terus menerus memperkatakan apa yang dia percaya, apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia terus memperkatakan apa yang baik yang Yesus akan lakukan di dalam hidupnya. Dia memperkatakan healing, dia memperkatakan kesembuhan di dalam hidupnya, saudara. Saya percaya perempuan ini bukan hanya berkata satu kali saja, tetapi apa yang dia percaya itu dia ucapkan, dia katakan itu berkali-kali, saudara. Ya, ini penting sekali, saudara. Dan Tuhan nggak akan marah kepada dia karena dia mengucapkan kata-kata yang sama, apa yang dia percaya berulang-ulang kali, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak akan marah kepada kita kalau kita terus mengucapkan apa yang kita percaya kepadanya. Justru itu bagus untuk membangun iman kita. Karena pada waktu kita memperkatakan janji-janji Allah di dalam hidup kita, kita memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita dengar firman itu. Dan pada waktu kita dengar, maka iman kita akan timbul, saudara. Ya, Roma 10 ayat 17 tadi berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi memang firman Tuhan itu perlu diperkatakan di dalam hidup kita, saudara. Anda harus sering-sering memperkatakan firman Allah. Anda harus sering-sering memperkatakan janji-janji Allah di dalam hidupmu.
Di dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Dan itu semua disediakan buat hidup kita. Kalau engkau terus memperkatakan, kalau engkau percaya kepada setiap janji-janji Allah, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Contoh yang lain yang kita bisa lihat di dalam Alkitab adalah Yosua. Yosua, pada waktu dia harus menggantikan posisi Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ada kegentaran di dalam hati Yosua, ada ketakutan dalam diri dia. Karena bukan hal yang mudah untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara. Karena di sana berdiam bangsa-bangsa yang kuat. Ada orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Girgasi. Bahkan ada orang Enak yang keturunan raksasa dikatakan oleh Alkitab. Jadi ini membuat dia sedikit gentar, saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada dia dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, di sini Tuhan berfirman kepada dia supaya dia memperkatakan firman Tuhan, merenungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan di sini, ya. Yang pertama adalah mulai memperkatakan. Ya, jadi memperkatakan firman itu sangat penting, ya, kalau Anda mau hidupmu beruntung dan berhasil. Amin. Saya percaya kita semua mau hidup berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya melihat tangan-tangan diangkat, artinya Anda mau hidup berhasil dan beruntung. Hidup berhasil dan beruntung ini berbicara kehidupan yang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Karena memang kita tidak ditentukan untuk menjadi pecundang, tapi Anda semua ditentukan untuk menjadi pemenang. Karena Kristus telah menang, maka kita pun ditentukan untuk menjadi pemenang, saudara. Hidup yang berhasil dan beruntung, ini berbicara sebuah kehidupan di mana kita akan berjalan di dalam berkat-berkat Allah. Ya, saya percaya kita semua tentunya mau hidup di dalam berkat Allah. Dan memang berkat itu ditentukan buat setiap orang percaya. Cuma ada dua hal, saudara. Kutuk atau berkat. Ya, nggak ada yang lain. Ya, jadi tentunya kita sebagai orang percaya, berkat itu adalah bagian yang Tuhan peruntukkan buat hidup kita. Makanya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, dikatakan Tuhan memberkati manusia dan disuruh untuk beranak cucu memenuhi bumi. Amin, saudara. Jadi kita memerlukan berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, perkataan akan menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu, biasakan untuk memperkatakan firman Allah pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan, pergumulan yang terjadi di dalam hidupmu. Ya, pada waktu Anda mungkin sedang lemah, ya, jangan mengeluh, saudara. Perkatakan firman Allah, katakan aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Atau Anda bisa memperkatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Amin, saudara. Ya, itu artinya Anda tidak menyerah. Ya, pada waktu Anda sedang berkekurangan, ya, Anda katakan janji firman Allah dalam hidupmu. Katakan, Allahku sanggup memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Saudara, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, menurut kekayaannya Tuhan. Bukan menurut dompet kita atau menurut kantong kita, saudara. Atau menurut apa yang kita miliki. Kalau kita miliki itu terbatas. Tapi kalau apa yang punya Tuhan itu tidak terbatas. Makanya firman Allah berkata, Allahku sanggup untuk mengadakan apa yang kita perlukan menurut kekayaannya. Ya, menurut kekayaan Tuhan. Haleluya. Ya, kalau Anda percaya ini akan terjadi dalam hidupmu. Dan kalau Anda diserang oleh sakit penyakit, katakan, sakit penyakitku sudah ditanggung
oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan oleh bilur-bilurnya aku sudah menjadi sembuh. Kalau Anda belum melihat itu terjadi, katakan terus sampai itu terjadi di dalam hidupmu. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta atas janji-janjinya. Kalau dia berjanji, dia adalah Allah yang setia, dan dia adalah Allah yang berkuasa untuk menepati setiap janji-janjinya. Jadi, orang-orang percaya, kita harus tahu menjaga perkataan kita. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia, atau jangan mengucapkan perkataan yang sembarangan, saudara. Karena perkataan-perkataan yang sembarangan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Perkataan yang sembarangan bisa menghancurkan hubungan suami istri, ya. Perkataan yang sembarangan bisa menghancurkan rumah tangga, yang pada akhirnya bisa berakhir dengan perceraian, saudara. Perkataan yang sembarangan juga, kalau Anda tidak hati-hati dengan ucapanmu, itu bisa membuat kesempatan untuk berbisnis juga hilang, saudara. Bahkan dalam pelayanan, kalau Anda salah berkata-kata, bisa membuat pelayanan yang engkau sudah bangun bertahun-tahun akhirnya hancur, saudara. Ini karena perkataan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan yang sembarangan, itu dapat membawa kita juga kepada berbagai macam kesukaran, saudara. Kita baca dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang mau hidup di dalam kesukaran. Amin. Ya, kita semua mau hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ya, hidup dalam damai Tuhan. Ya, tidak mau berada di dalam kesukaran. Salah satunya adalah Anda harus menjaga perkataan. Pelihara, ya, perkataan, ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka itu akan menghindarimu dari kesukaran. Haleluya. Biasakan untuk memperkatakan janji-janji Allah, memperkatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan terjadi di dalam hidupmu. Ini yang dilakukan oleh perempuan pendarahan ini. Pada waktu ada situasi di dalam hidupnya, dia memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia terus memperkatakan imannya sampai dia melihat itu terjadi di dalam hidupnya. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Belajar untuk memperkatakan janji-janji Allah sampai itu terjadi dalam hidupmu. Kalau itu belum terjadi, jangan menyerah. Ya, terus perkatakan sampai itu terjadi di dalam hidupmu. Yang kedua, perempuan ini melakukan apa yang dia percaya. Markus 5 ayat 27, coba kita lihat. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, yang dia lakukan sesudah itu adalah dia mulai bergerak, dia mulai berjalan, dan menerobos kerumunan orang banyak. Karena dia percaya kalau dia berhasil menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Ini adalah imannya. Dan tentunya untuk mendekati Yesus pada waktu itu bukan merupakan satu hal yang mudah, saudara. Ya, nggak gampang untuk mendekati Yesus. Pertama, perempuan ini dia sedang sakit, ya, pendarahan, darah meleleh dari tubuhnya. Mungkin berjalan aja susah, saudara. Ya, bagaimana dia bisa mendekati Yesus pada waktu itu? Yang kedua, Yesus tuh dalam pelayanannya selalu diikuti oleh banyak orang, saudara. Ratusan orang, bahkan ribuan orang yang mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Orang-orang ini mereka bukan hanya mendengar dan melihat pengajaran Yesus dan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka juga mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus bukan hanya mengajar, bukan hanya berkhotbah, tetapi dalam pelayanannya selalu disertai dengan kesembuhan dan mujizat, saudara. Ya, karena dia adalah pembuat mujizat, saudara. Ya, dan banyak sekali orang
yang ingin melihat dia dan ingin bertemu dengan dia pada waktu itu. Ya, jadi mungkin pada waktu wanita ini mencoba untuk mendekati dia, ya, mungkin gagal, saudara. Karena pada waktu dia udah mau deket Yesus, tiba-tiba dia didorong oleh orang lain pada waktu itu dan dia jatuh. Dia bangkit lagi, dia coba untuk dekatin Yesus, disenggol sama orang lain, jatuh lagi, saudara. Ya, susah untuk mendekati Yesus pada waktu itu. Tetapi wanita ini sudah membulatkan tekadnya, sudah membulatkan imannya, bahwa dia harus bisa menjamah jubah Yesus. Karena dia percaya pada waktu dia bisa menjamah jubah Yesus, pada waktu itu dia akan sembuh, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan ini tidak lagi memikirkan hukum yang berlaku pada waktu itu. Ya, ini sangat penting, saudara. Ya, dia nggak pikirin hukum yang berlaku pada waktu itu. Karena hukum yang berlaku pada waktu itu, seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan tidak diperbolehkan untuk keluar dan harus menghindar dari orang banyak. Karena dia dianggap najis. Anda bisa membaca tentang hal ini di dalam Imamat pasal yang ke-15. Ya, kalau tidak salah ayat 19 sampai ayat 33 menjelaskan tentang hal itu. Imamat pasal yang ke-15, Anda bisa catat ya. Kalau Anda ingin mendalami tentang hal ini, ya, di mana seorang yang mengalami pendarahan tidak boleh tersentuh dengan orang-orang yang lain, saudara. Karena ini dianggap najis. Saudara, Alkitab mencatat wanita ini segera berjalan mendekati Yesus. Tujuannya cuma satu, yaitu menjamah jubah Yesus. Dan wanita ini tidak membiarkan situasi dan tantangan menghalangi dia untuk menjamah jubah Yesus. Dia tidak lagi memikirkan hukum yang berlaku pada waktu itu. Kalau dia memikirkan tentang hal itu, dia tidak mungkin akan bisa berjalan dan menjamah jubah Yesus. Tadi saya sudah katakan menurut hukum pada waktu itu, kalau dia ketahuan, dia bisa dirajam, saudara. Bahkan yang lebih buruk lagi, dia bisa dibunuh, saudara. Ya, pada waktu itu. Karena hukum yang berlaku pada waktu itu, saudara. Jadi, bukan hal yang gampang atau hal yang mudah untuk bisa menjamah jubah Yesus. Namun perempuan ini sudah tidak peduli tentang hal itu. Karena dia percaya, asal dia jamah jubah Yesus, dia pasti akan menerima kesembuhan. Dia percaya hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong hidupnya. Yesus satu-satunya pengharapan di dalam hidupnya. Dan dengan kepercayaan ini, dia mulai melangkah dan mengambil tindakan, saudara. Saudara, iman dan tindakan itu satu paket yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Kalau engkau percaya, maka engkau akan bertindak seperti iman yang dimiliki oleh perempuan ini, saudara. Dia percaya kalau dia jamah jubah Yesus, dia akan sembuh, maka dia bertindak untuk pergi menjamah jubah Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus mengambil tindakan sesuai dengan apa yang kita percaya. Maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah walaupun ada tantangan. Jangan pernah menyerah walaupun ada halangan di hadapan kita. Kalau engkau percaya, engkau pasti akan melihat mujizat, di mana yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang ketiga, perempuan ini menerima apa yang dia percaya. Ya. She received what she believed. Ya. Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Jadi apa yang terjadi di sini? Pada waktu wanita ini mulai melangkah, dan akhirnya tangannya berhasil menyentuh jubah Yesus, saudara. Dan ketika dia menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga pendarahan yang ada di tubuhnya berhenti. Artinya dia mengalami kesembuhan, saudara. Dia mengalami mujizat di dalam hidupnya. Ya, pengharapannya itu tidak mengecewakan. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak mengecewakan. Dan perempuan ini tidak kecewa. Ya, karena apa yang dia harapkan, apa yang dia imani dalam hidupnya terjadi.
Dan dia bisa melihat kesembuhan, pendarahannya pergi saat itu juga. Ya, perempuan ini tahu akan hal itu karena dia bisa merasakan ya perbedaan yang terjadi di tubuhnya sesudah dia mengalami kesembuhan, saudara. Ya, dia mengalami kesembuhan mujizat daripada Tuhan Yesus. Kita lihat iman daripada wanita ini akhirnya dia bisa mengalami kesembuhan sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan itulah yang dia percaya di dalam hidupnya. Memang segala sesuatu sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia katakan, "It is finished." Ya, segala sesuatu sudah dia sediakan, sudah dia selesaikan. Ya, tinggal kita yang harus mengambil semua itu dengan iman kita, saudara. Ya, ada dalam Alkitab ini begitu banyak janji Allah. Ya, dan Anda hanya perlu mengambilnya dengan iman. Kalau Anda percaya, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Selanjutnya yang terakhir, yang dilakukan oleh wanita ini setelah dia menerima kesembuhan, yang keempat yang dia lakukan, dia menceritakan dan menyaksikan hal itu. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupnya. Kita bisa baca itu dalam Markus pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan 34. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, luar biasa ya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau saudara melihat dalam ayat 33, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Jadi setelah dia tahu dia sembuh, ya, lalu dia tersungkur di hadapan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia menceritakan semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dia ceritakan apa yang dialami, saudara. Ya, di hadapan Yesus itu artinya bukan hanya di hadapan Yesus. Karena Yesus dikelilingi oleh orang banyak. Artinya dia menceritakan apa yang terjadi dalam hidup dirinya kepada banyak orang juga yang menyaksikan hal itu. Amin. Saudara, dia menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Dia menyaksikan tentang perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Jadi yang keempat ini, setelah dia menerima kesembuhan, dia menceritakan itu. Ya, dia menceritakan itu, dia menyaksikan hal itu kepada orang-orang supaya orang-orang juga tahu bahwa ada Allah yang besar yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Allah yang besar yang layak untuk menerima pujian dan disembah. Jadi, saudara, dia belajar untuk juga mengembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia pada waktu itu. Begitu pula dengan kita, saudara. Pada waktu kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, mungkin ada situasi tantangan, pencobaan yang kita alami di dalam hidup ini. Belajar pada sesudah kita menerima pertolongan daripada Tuhan, kita juga menyaksikan itu, yang menceritakan itu kepada orang lain, supaya orang lain bisa dikuatkan, orang lain bisa dibangun, dan orang lain juga bisa memuliakan Tuhan. Amin. Dan lebih daripada itu, dengan kesaksian-kesaksian, pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu juga bisa membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita diberkati, kita juga mau hidup menjadi berkat. Belajar untuk mengembalikan segala pujian kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari wanita pendarahan ini. Yang pertama, belajar untuk memperkatakan apa yang kita percaya. Seperti wanita ini, dia memperkatakan apa yang dia percaya. Yang kedua, wanita ini bergerak dan melangkah untuk melakukan apa yang dia percaya, saudara. Ya. Yang ketiga, pada waktu dia melangkah, dia menerima apa yang dia percaya. Dan yang keempat, dia menceritakan, menyaksikan apa yang terjadi di dalam hidupnya.
Ya, dia menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar di dalam hidupnya. Ya, kalau saya bisa katakan dengan kata-kata yang singkat, 4 hal ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah say it, do it, receive it, and tell it. Atau katakan, lakukan, terima, dan ceritakan itu, saudara. Amin. Saudara, inilah pesan Tuhan pada hari ini, kiranya bisa memberkati kehidupan kita dan menguatkan kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.